Memo tertutup. Windsor. Perebutan warisan, ruang kerajaan yang mengubah arah masa depan monarki. Sebuah memo rumah tangga yang disegel, sebuah koridor tertutup di dalam Windsor, dan satu nama yang muncul di tempat yang tidak pernah diperkirakan. Itulah awal dari kisah yang menurut berbagai laporan internal telah mengguncang dinamika keluarga kerajaan Inggris. Nama itu adalah Pangeran Louis, putra bungsu dari pasangan William, Prince of Wales, dan Catherine, Princess of Wales. Menurut narasi yang beredar di lingkungan istana, konfirmasi diam-diam dari Catherine terhadap alokasi sayap kerajaan di Windsor memicu gelombang ketegangan halus namun signifikan. Ruang yang selama ini dianggap sebagai bagian emosional dari masa lalu keluarga, tiba-tiba diposisikan ulang sebagai aset strategis masa depan monarki. Royal Wing di Windsor selama ini digambarkan sebagai area yang memiliki makna simbolis lebih dalam daripada sekadar properti kerajaan. Ia bukan hanya tempat tinggal, tetapi ruang memori, tempat nilai-nilai disiplin, tradisi, dan kesinambungan diwariskan secara tidak resmi. Namun dalam perkembangan terbaru yang masih bersifat spekulatif, menurut sejumlah orang dalam, ruang tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai ruang nostalgia yang bisa dibagi berdasarkan kedekatan emosional. Sebaliknya, ia dipandang sebagai bagian dari struktur masa depan institusi. Dalam konteks inilah, keputusan yang dikaitkan dengan Catherine menjadi sangat sensitif. Penetapan bahwa ruang tersebut akan berada dalam garis penerusan yang dikaitkan dengan Pangeran Louis, bukan sebagai simbol favoritisme, melainkan sebagai representasi kesinambungan generasi inti kerajaan yang masih berada dalam struktur kerja monarki. Narasi ini menjadi semakin tajam ketika dikaitkan dengan posisi Prince Harry, Duke of Sussex yang telah lama berada di luar struktur kerja resmi kerajaan. Dalam interpretasi yang berkembang di kalangan pengamat istana, keputusan terkait sayap Windsor ini bukan sekadar soal warisan properti, melainkan penegasan batas. Siapa yang berada di dalam sistem kerja monarki, dan siapa yang berada di luar. Dari sudut pandang tersebut, ruang yang dulu dianggap bisa menjadi jembatan rekonsiliasi, kini justru diposisikan sebagai simbol finalitas. Bukan lagi alat negosiasi emosional, melainkan penanda institusional yang tidak mudah diubah. Laporan-laporan yang beredar menyebutkan bahwa keputusan ini tidak berdiri sendiri. Dukungan dari William, Prince of Wales disebut memperkuat arah kebijakan keluarga inti Wales. Tanpa pernyataan publik atau konfrontasi terbuka, keputusan semacam ini, jika benar adanya, mencerminkan gaya kerja yang konsisten. Penguatan institusi melalui struktur internal, bukan melalui deklarasi emosional di ruang publik. Dalam narasi tersebut, Catherine, Princess of Wales dipandang tidak sekadar sebagai figur keluarga, tetapi sebagai salah satu penentu arah simbolik generasi penerus monarki. Penempatan Pangeran Louis dalam garis simbolik ruang Windsor dipahami sebagai bagian dari definisi ulang. Siapa yang akan tumbuh di dalam beban institusi? Yang membuat isu ini menjadi sensitif bukan hanya siapa yang mendapatkan apa, tetapi apa yang sebenarnya diwakili oleh ruang tersebut. Dalam tradisi monarki, ruang bukan sekadar fisik, ia adalah bahasa kekuasaan yang tidak selalu diucapkan. Ruang tertentu menyimpan status, akses, dan legitimasi simbolik. Karena itu, perubahan kecil dalam alokasi ruang dapat dibaca sebagai perubahan besar dalam arah institusi. Dalam konteks ini, Pangeran Louis diposisikan bukan sebagai individu yang diistimewakan, tetapi sebagai simbol masa depan yang masih berada dalam jalur tradisional kerajaan, tumbuh di dalam sistem, dibentuk oleh protokol, dan dipersiapkan untuk peran yang belum sepenuhnya terlihat. Sementara itu, posisi Prince Harry, Duke of Sussex, dalam narasi ini menjadi titik refleksi yang lebih luas mengenai perubahan struktur keluarga kerajaan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam interpretasi para pengamat, pergeseran ini mencerminkan realitas yang lebih keras, bahwa hubungan emosional dan sejarah keluarga tidak selalu sejalan dengan kebutuhan institusional monarki modern. Jika dahulu ruang-ruang seperti di Windsor bisa dianggap sebagai jembatan halus antar generasi dan cabang keluarga, kini ruang tersebut tampaknya semakin diperlakukan sebagai bagian dari sistem seleksi simbolik. Siapa yang tetap berada dalam orbit kerja kerajaan dan siapa yang tidak. Namun pandangan tegas yang dikaitkan dengan Catherine, Princess of Wales, digambarkan oleh sumber-sumber tersebut sebagai titik balik yang dingin namun jelas. Dalam kerangka itu, monarki dapat memahami perasaan, tetapi tidak bisa menyamakan kedekatan emosional dengan hak istimewa yang bersifat otomatis.
Ruang kerajaan tidak dapat dijadikan hadiah atas ketidakhadiran atau penarikan diri dari tugas resmi. Ketika isu mengenai penggunaan dan kepemilikan simbolis Royal Wing mencapai meja pembahasan internal, diskusi di istana disebut tidak lagi berhenti pada persoalan kamar, kunci, atau logistik keluarga. Ia berkembang menjadi pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa yang berhak atas ruang yang syarat makna institusional tersebut, dan siapa yang tidak lagi berada di dalam lingkaran fungsional monarki? Dalam berbagai interpretasi yang beredar, hubungan antara pihak istana dan Prince Harry telah lama berada dalam fase yang kompleks. Sejumlah peristiwa publik, wawancara, serta pernyataan terbuka di masa lalu digambarkan telah memperlebar jarak kepercayaan. Meski demikian, sebagian kalangan dalam lingkungan kerajaan disebut pernah masih menyimpan gagasan bahwa pintu rekonsiliasi tidak sepenuhnya tertutup. Namun seiring waktu, setiap kontroversi baru memperkuat persepsi bahwa akses terhadap ruang-ruang simbolik kerajaan tidak lagi bersifat otomatis. Dalam bahasa internal istana, akses bukanlah warisan yang dapat dipertahankan tanpa keterlibatan dalam tugas dan tanggung jawab. Nama Prince William dalam konteks ini kerap disebut berada di posisi yang rumit. Di satu sisi, ia digambarkan membawa beban emosional sebagai seorang saudara. Di sisi lain, ia juga diposisikan sebagai figur kunci dalam kesinambungan institusi. Ketegangan antara ikatan darah dan kebutuhan institusional inilah yang, menurut narasi tersebut, menjadi inti dari dilema yang lebih luas di tubuh keluarga kerajaan. Sementara itu, keputusan yang dikaitkan dengan penataan ulang ruang dan simbol keluarga disebut tidak muncul sebagai bentuk konfrontasi terbuka, melainkan sebagai kebijakan administratif yang tenang. Dalam lingkungan istana, justru keputusan yang diambil tanpa emosi yang terlihat seringkali memiliki dampak paling besar. Dalam konteks yang lebih luas, peran King Charles III juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika ini. Sebagai kepala monarki, ia digambarkan harus menavigasi antara sejarah keluarga, tuntutan publik, dan stabilitas institusi. Setiap keputusan yang menyentuh simbol keluarga selalu membawa implikasi ganda, personal dan kenegaraan. Royal Wing dalam narasi ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar ruang. Ia menjadi metafora tentang bagaimana monarki modern menegosiasikan batas antara keterbukaan keluarga dan ketegasan institusi. Pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar siapa yang boleh tinggal di mana, melainkan siapa yang masih dianggap berada dalam struktur tanggung jawab kerajaan. Salah satu gagasan yang paling sering muncul dalam diskusi internal adalah konsep bahwa jarak memiliki konsekuensi. Dalam logika tersebut, ketidakhadiran dalam tugas resmi tidak hanya berdampak pada citra publik, tetapi juga pada hak akses terhadap simbol-simbol tertentu yang merepresentasikan inti dari monarki itu sendiri. Sumber-sumber yang sama juga menggambarkan bahwa keputusan-keputusan semacam ini tidak selalu lahir dari kemarahan atau konflik langsung. Sebaliknya, ia sering kali muncul dari prinsip yang lebih dingin, kesinambungan institusi. Dalam dunia kerajaan, kontinuitas dianggap lebih penting daripada respons emosional jangka pendek. William, di sisi lain, diposisikan sebagai sosok yang masih membawa beban ingatan masa lalu, ikatan persaudaraan, kehilangan, dan sejarah panjang yang membentuk dinamika keluarganya. Namun, dalam narasi ini, keduanya dikisahkan berada pada titik kesepakatan yang sama, bahwa monarki tidak dapat beroperasi hanya berdasarkan sentimen keluarga, melainkan harus berdiri di atas prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab. Sayap kerajaan dalam gambaran tersebut tidak lagi dilihat sebagai simbol kenyamanan atau hak istimewa semata, tetapi sebagai ruang pembentukan karakter. Ia dipahami sebagai tempat yang seharusnya terkait dengan pendidikan, disiplin, dan persiapan bagi generasi penerus yang kelak memikul beban institusi. Dari sudut pandang ini, makna kepemilikan ruang tersebut berubah secara fundamental, bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Perubahan makna inilah yang kemudian menjadi inti ketegangan konseptual dalam narasi yang beredar. Jika sebuah ruang dipahami sebagai sarana pembentukan bagi mereka yang hidup di dalam struktur kerja aktif monarki, maka muncul pertanyaan tentang siapa yang secara prinsip memiliki hak moral dan institusional untuk menggunakannya. Dalam kerangka tersebut, keterputusan dari tugas resmi istana menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Catherine digambarkan mengambil pendekatan yang tidak konfrontatif. Ia tidak memilih jalur perdebatan terbuka atau pernyataan publik yang berpotensi memperkeruh suasana. Sebaliknya,
Keputusan itu dibingkai sebagai langkah administratif yang nyaris tanpa emosi. Justru karena emosi dianggap dapat melemahkan pesan utama yang ingin disampaikan. Dengan cara ini, keputusan menjadi sulit untuk diperdebatkan, bukan karena kerasnya suara, tetapi karena ketertibannya. Dalam narasi ini pula, konsep warisan emosional keluarga tidak sepenuhnya dihapus, tetapi ditempatkan pada jarak yang lebih proporsional terhadap fungsi institusi. Rasa sakit, sejarah, dan hubungan darah tetap diakui sebagai bagian dari perjalanan manusiawi para anggota keluarga kerajaan. Namun, semuanya tidak lagi otomatis menjadi dasar bagi hak atau privilege institusional. William, sebagai pewaris takhta, digambarkan memberikan legitimasi pada pendekatan ini. Dukungan tersebut tidak disampaikan sebagai pernyataan publik yang dramatis, melainkan sebagai keselarasan internal dalam pengambilan keputusan keluarga inti. Dengan adanya keselarasan ini, narasi tersebut menyiratkan bahwa keputusan yang awalnya bersifat sensitif berubah menjadi kebijakan keluarga yang lebih kokoh dan sulit untuk ditinjau ulang. Di tengah semua itu, anak-anak Wales ditempatkan sebagai simbol masa depan yang berbeda-beda. George dipandang sebagai representasi garis suksesi langsung, beban utama kesinambungan monarki. Charlotte melambangkan keseimbangan antara tradisi dan ketahanan modern, sosok yang tumbuh dalam disiplin sekaligus ekspektasi publik. Sementara Louis, dalam konstruksi naratif ini, menjadi simbol kontinuitas yang dilindungi, bukan karena hak istimewa semata, tetapi karena peran pembentukan yang diharapkan membentuk karakter jangka panjangnya. Dengan demikian, sayap kerajaan tidak lagi sekadar ruang fisik, tetapi berubah menjadi metafora tentang bagaimana monarki memandang masa depan, sebagai sesuatu yang harus dibentuk melalui kedekatan dengan struktur kerja, bukan hanya melalui garis keturunan. Disinilah batas yang semula kabur kembali ditarik dengan jelas. Dalam narasi tersebut, Pangeran Louis digambarkan bukan sekadar sebagai anak bungsu yang tumbuh di tengah sorotan publik, tetapi sebagai figur yang secara perlahan diarahkan pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti tanggung jawab kerajaan. Ia tidak ditempatkan dalam posisi itu sebagai bentuk pemisahan dari saudara-saudaranya, melainkan sebagai bagian dari struktur pembelajaran yang lebih luas, di mana setiap hak istimewa selalu diiringi oleh kewajiban yang melekat. Di dalam kerangka ini, keluarga Wales, yang terdiri dari Pangeran William, Catherine, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, sering digambarkan sebagai pusat gravitasi baru dari monarki yang terus beradaptasi. Dalam berbagai spekulasi media, disebutkan bahwa peran mereka semakin menonjol sebagai representasi stabilitas masa depan. Namun, penekanan ini tidak selalu datang tanpa konsekuensi emosional, terutama ketika dikaitkan dengan dinamika keluarga besar yang lebih luas. Salah satu aspek yang paling sering muncul dalam narasi tersebut adalah perubahan hubungan antara institusi kerajaan dan pihak yang berada di luar struktur kerja aktifnya. Dalam beberapa interpretasi, hubungan dengan Pangeran Harry dan keluarganya digambarkan mengalami jarak yang semakin formal. Bukan melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui perubahan prosedural yang membuat keterlibatan menjadi semakin terbatas. Tidak ada pernyataan dramatis atau pengumuman besar, melainkan pergeseran perlahan yang lebih bersifat administratif daripada emosional. Dalam sudut pandang ini, keheningan menjadi bahasa tersendiri. Istana, sebagai institusi, tidak selalu beroperasi melalui komunikasi langsung yang bersifat emosional. Sebaliknya, ia sering bergerak melalui keputusan yang tertuang dalam struktur, dokumen, dan prosedur. Karena itu, perubahan kecil dalam akses, konsultasi, atau keterlibatan dapat memiliki dampak simbolis yang besar bagi mereka yang berada di luar lingkaran keputusan utama. Narasi tersebut juga menyoroti peran Pangeran William dan Catherine sebagai pasangan yang semakin memegang posisi sentral dalam transisi monarki modern. Dukungan dan keselarasan mereka dalam menjalankan tugas kerajaan sering digambarkan sebagai fondasi penting bagi kesinambungan institusi. Catherine, dalam berbagai spekulasi media, kerap diposisikan sebagai figur yang mengedepankan stabilitas, kehati-hatian, dan pendekatan yang terstruktur dalam menghadapi dinamika internal keluarga maupun institusi. Namun, di balik gambaran stabilitas tersebut, terdapat pula dimensi emosional yang tidak sepenuhnya terhapus. Hubungan keluarga, terutama antara saudara, tetap menjadi bagian dari sejarah pribadi yang kompleks. Dalam narasi yang berkembang, perbedaan jalan hidup antara Harry dan William,
sering dijelaskan bukan semata sebagai konflik, melainkan sebagai divergensi peran. Satu berada di dalam struktur kerja kerajaan, sementara yang lain memilih jalur yang lebih independen di luar institusi. Dalam konteks itu, keputusan-keputusan institusional seringkali dipahami sebagai sesuatu yang tidak personal, meskipun dampaknya dapat terasa sangat pribadi. Ketika sebuah sistem bergerak berdasarkan prinsip keberlanjutan, maka prioritas utama adalah stabilitas jangka panjang. Bahkan jika itu berarti adanya jarak dari hubungan yang bersifat emosional. Sementara itu, dalam bagian lain dari narasi yang sama, Pangeran Louis kerap digambarkan sebagai simbol generasi berikutnya yang masih murni dari tekanan publik yang lebih kompleks. Ia menjadi representasi masa depan yang belum terbentuk sepenuhnya, tetapi sedang diarahkan melalui nilai-nilai disiplin dan pemahaman tentang peran. Dalam interpretasi ini, pendidikan seorang anak kerajaan bukan hanya soal protokol, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang selaras dengan ekspektasi institusional. Konsep ruang kerajaan atau royal space dalam narasi tersebut sering dimaknai sebagai lebih dari sekadar tempat fisik. Ia menjadi simbol ruang pembelajaran di mana nilai-nilai seperti loyalitas, pengendalian diri, dan rasa tanggung jawab ditanamkan secara perlahan. Dalam pandangan ini, warisan bukan hanya soal hak, melainkan tentang kesiapan untuk menjaga kontinuitas sebuah institusi yang telah bertahan selama berabad-abad. Di dalam dinamika keluarga kerajaan yang selalu berada di antara tradisi dan tekanan modernitas, nama Louis atau Pangeran Prince Louis tiba-tiba menjadi pusat gravitasi dari sebuah badai warisan yang tidak pernah benar-benar terlihat di permukaan publik. Bukan karena ia mencari perhatian, bukan pula karena ia memicu konflik, melainkan karena posisinya dalam struktur keluarga menjadikannya simbol dari pertanyaan yang jauh lebih besar. Kepada siapa institusi harus menaruh kepercayaan? Ketika masa lalu belum sepenuhnya pulih. Dalam narasi yang berkembang di ruang-ruang tertutup istana, keputusan-keputusan yang dikaitkan dengan Catherine, Princess of Wales, digambarkan bukan sebagai tindakan emosional, melainkan sebagai langkah struktural yang mengubah peta hubungan keluarga. Louis, dalam konteks ini, tidak lagi sekadar seorang anak dalam garis suksesi, tetapi menjadi representasi dari masa depan yang dipilih oleh institusi, bukan sekadar diwariskan secara otomatis oleh darah. Perubahan ini, dalam perspektif internal keluarga kerajaan, menciptakan batas simbolis yang baru. Di satu sisi berdiri mereka yang dianggap berada dalam jalur keberlanjutan institusi, termasuk keluarga inti yang berada dekat dengan pusat kekuasaan, yaitu Prince William dan keluarganya. Di sisi lain, terdapat cabang keluarga yang hubungannya dengan institusi utama dianggap lebih kompleks dan penuh ketegangan historis, termasuk Prince Harry dan keluarganya. Namun yang membuat situasi ini berbeda bukanlah konflik terbuka atau pernyataan publik yang keras. Justru yang terjadi adalah kebalikannya. Tidak ada ledakan, tidak ada penolakan resmi, tidak ada drama terbuka. Yang ada hanyalah pergeseran diam-diam dalam struktur akses, kepercayaan, dan peran simbolik di dalam lingkungan kerajaan. Dalam narasi ini, Catherine digambarkan sebagai figur yang memahami bahwa monarki tidak hanya hidup dari hubungan keluarga, tetapi juga dari disiplin institusional. Ia tidak perlu mengeluarkan pernyataan keras atau tindakan yang mencolok. Justru melalui keputusan-keputusan yang tampak administratif dan terukur, ia dianggap telah mengatur ulang keseimbangan antara memori keluarga dan kebutuhan institusi. Bagi sebagian pengamat, hal ini menciptakan batas yang lebih jelas antara dua konsep yang sering bercampur di dalam monarki: kasih keluarga dan kewajiban negara. Dalam kerangka ini, Louis menjadi simbol dari masa depan yang diprioritaskan. Sementara, hubungan dengan cabang keluarga lain dipahami dalam konteks yang lebih berhati-hati dan penuh jarak institusional. Di sisi lain, posisi King Charles III tetap menjadi pusat legitimasi formal. Namun dalam dinamika yang lebih halus, terlihat bahwa generasi berikutnya, terutama melalui William dan Catherine, semakin memainkan peran dalam menentukan arah praktis dari keberlanjutan institusi. Ini menciptakan kesan bahwa monarki sedang bergerak dari model yang sangat hierarkis menuju model yang lebih selektif dalam hal kepercayaan dan keterlibatan internal. Dampak emosional dari pergeseran ini, dalam narasi yang beredar, tidak selalu tampak di ruang publik. Tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan penolakan atau pemisahan.
Namun simbol-simbol kecil, akses, keterlibatan, dan kehadiran dalam ruang-ruang tertentu menjadi bahasa baru yang lebih kuat daripada kata-kata. Louis, dalam konteks ini, bukan hanya penerima warisan, tetapi juga indikator arah. Kehadirannya di pusat perhatian institusional menunjukkan bahwa masa depan monarki sedang dipetakan melalui garis yang lebih ketat antara tanggung jawab dan kedekatan emosional. Ia menjadi pengingat bahwa dalam sistem seperti monarki, tidak semua hubungan memiliki bobot yang sama dalam menentukan akses terhadap inti institusi. Sementara itu, bagi sebagian anggota keluarga yang berada di luar lingkaran inti, perubahan ini dipahami sebagai pergeseran yang sulit diabaikan. Namun karena tidak diungkapkan secara eksplisit, ia menjadi semacam batas sunyi, batas yang hanya bisa dirasakan, bukan selalu dijelaskan. Pada akhirnya, narasi ini menegaskan satu hal yang berulang dalam sejarah monarki, bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh darah, tetapi oleh persepsi tentang kepercayaan. Dan dalam lanskap seperti itu, Louis menjadi lebih dari sekadar anak kerajaan. Ia menjadi titik pusat dari pertanyaan yang lebih besar tentang siapa yang dianggap cukup dekat untuk membawa masa depan, dan siapa yang perlahan ditempatkan di luar lingkaran tersebut. Dalam sunyi yang tidak pernah benar-benar diumumkan, istana tampaknya sedang menulis ulang definisinya sendiri tentang keluarga, warisan, dan kekuasaan, tanpa perlu mengucapkannya dengan suara keras.